Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk saya wawancarai. Ya, perkenalkan nama saya Radin dari kelas 8E SMP Alizar Pondok Labu. Hari ini saya akan mewawancari Bapak. Pertama saya sampaikan tujuan mewawancari Bapak ya. Saya ingin mendapatkan inspirasi dan nilai-nilai positif dari Bapak. Dan saya berharap nilai-nilai ini dapat menginfluence saya dan teman-teman saya serta penonton. Semoga Bapak berkenan. Ya, silahkan. Mau nanya apa? Ya, pertanyaan pertama. Sejak kapan Bapak memilih profesi guru dan apa alasan serta motivasi Bapak untuk memilihnya? Oke. Terima kasih. Menjadi guru itu kan pengabdian ya. Menjadi guru itu pengabdian. Sebenarnya juga sejarahnya panjang. Dulu cita-cita saya adalah memberikan manfaat lewat dunia pendidikan. Jadi tidak hanya guru ya. Nah, awalnya juga saya punya usaha. Apa itu? Ketika sekolah, sambil sekolah dulu juga Pak Ridwan punya usaha, punya percetakan, punya rental komputer, punya wartel ya di Jogja. Dan saya juga belajar banyak baca buku. Jadi baca buku itu penting. Dari baca buku kita akan tahu dunia itu seperti apa. Dari baca buku kita bisa belajar apapun yang kita nggak tahu. Bayangkan misalnya buku ini bukunya Ki Hajar Dewantara misalnya. Untuk bisa menuliskan buku ini, misalnya saya hargai buku ini 100.000, murah atau mahal? Murah. Kenapa? Karena ilmunya sudah banyak, itu bermanfaat bagi orang lain. Bahkan nggak semua orang berpikir buku 100.000 ini adalah murah. Ya, padahal untuk jadi sebuah buku mungkin ini pengalaman dia selama puluhan tahun. Nah, kita tinggal beli atau kita bisa pinjam, kita baca, kita sudah mendapatkan sari dari pengalaman hidup seseorang selama puluhan tahun. Ya, jadi buku itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian tadi ditanya misalnya Motivasi. Kenapa guru, kenapa jadi pendidik? Ya, pendidik. Ada yang bilang bahwa senjata paling utama di dunia ini untuk kesejahteraan penduduk dunia adalah melalui pendidikan. Ya, walaupun ada orang yang gak berpendidikan tapi bisa sukses, bisa berhasil, iya. Tapi berapa persen? Kecil. Ya, kayak Bob Sadino, berapa orang sih yang seperti Bob Sadino? Bill Gates, berapa orang yang seperti Bill Gates? Ya, sedikit. Nah, sisanya adalah yang memang harus dari pendidikan. Jadi pendidikan itu penting. Jadi kamu harus terus semangat belajar, tidak terbatas harus disuruh belajar. Jadi kalau Pak Menteri bilang merdeka belajar, ya kamu merdeka belajar apapun. Sekarang zaman sekarang beda dengan zaman dulu yang nggak ada internet, nggak ada macam-macam. Sekarang gitu, informasi gampang dicari ya. Kamu mau belajar apapun bisa, gitu kan. Jadi motivasi dan inspirasi kenapa akhirnya terjun di dunia pendidikan, yang pertama adalah Bapak dulu punya orang tua yang lulusan SD dua-duanya. Kalau misalnya ada PR, nggak ada yang ngasih tahu. Mau nyari ke tempat lain juga nggak bisa. Iya. Manggil guru les ya ada duit, kan? Akhirnya apa? Ya kalau pas belajar di sekolah, prototin gurunya. Harus paham, harus ngerti, nanya. Malu bertanya sesat Di jalan. Banyak bertanya, malu-maluin. Benar juga, benar. Oke. Apa lagi? Habis itu sama pengalaman Anda Bapak mengajar di sekolah dimanapun, apa sih tantangan terbesarnya gitu loh? Tantangan terbesar ya harus
mampu membuat anak-anak itu merdeka belajar. Belajar tidak disuruh, menyelesaikan tugas nggak usah dikejar-kejar. Ya, mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka. Itu tantangan terbesar. Setiap orang itu unik. Kalau saya di satu kelas ada 40 siswa atau ada 25 siswa, maka sebenarnya Pak Ridwan sedang belajar 25 karakter manusia. Iya. Ya, jadi saya lebih banyak belajar sebenarnya. Jadi saya mengenal karakter-karakter itu. Nah, itu tantangan, mengenal karakteristik tiap siswa unik itu tantangan. Mengenal bahwa si A begini, si B begini, si C begini, dan itu beda, itu tantangan. Ya. Apalagi Bagaimana menyelesaikan itu tantangannya tuh? Diselesaikannya gimana? belajar. Cari buku lagi. Oh, karakteristik siswa kayak apa? Oh, siswa A begini modelnya. Oh, kalau yang modelnya. Jadi makin ada tantangan, berarti untuk bisa nyari solusi kita harus paham kan tantangannya itu apa, masalahnya apa, harus paham masalahnya. Kemudian pikirkan strateginya, itu kan kayak ya 4 langkah Algoritma. ya 4 langkah ya. 1, pahami masalahnya dulu kalau ada masalah. Yang kedua, rancang strateginya. Oh, bisa nggak begini, coba lakukan. Nggak berhasil, oh tadi ada rancangan yang kedua, lakukan yang kedua. Nggak berhasil, lakukan yang ketiga, gitu kan. Berhasil, cek lagi, benar nggak sudah berhasil, tuliskan kalau perlu. Jadi bisa jadi pembelajaran buat yang lain, bisa menginspirasi yang lain. Gitu. Berikutnya, suka duka Bapak sebagai guru tuh apa aja tuh? Banyak mananya? Suka duka menjadi guru. Pak Ridwan kan guru matematik. Kemudian memang dari dulu senang dengan matematik. Ya. Ada gangguan ya. Iya, gangguan rame-ramenya. Ya, kadang-kadang dalam hidup selalu ada gangguan, tapi nggak apa-apa, so must go on, ya. Harus tetap berlanjut kan kehidupannya. Gitu. Oke, jadi menyelesaikannya gimana ya? Terus kita dengan hati ya. Kalau cuma konten materi, kamu sudah sekarang bisa belajar dari handphone, kamu udah bisa dapat semuanya, nggak perlu guru kan. Gitu. Jadi buat kamu apa yang diperlukan dari guru sebagai pelajar? Pengalaman, apa ya? Ya bisa, 1 pengalaman guru itu, setidaknya apa, guru itu pernah muda, pernah jadi pelajar. Kamu kan belum pernah jadi orang tua kan. Iya, belum pernah. Nah iya, makanya hidup lebih dulu, itu pasti punya pengalamannya lebih dulu. Oke. Lebih banyak sukanya sih sebenarnya, ya dukanya mungkin ada tapi tertutup lah, karena guru itu juga penerus risalah kenabian. Iya. Ya, jadi guru itu penjaga moral bangsa, jadi harusnya banyak guru yang utamanya adalah keteladanan dan tadi hati, dari hati yang bisa menjangkau hati dan jiwa-jiwa manusia yang lain, ya hati dan jiwa-jiwa yang juga tulus gitu. Jadi guru harus tulus, ikhlas, sabar. Terus bagaimana Bapak bisa Bapak mensiasati pendidikan di kala pandemi ini, gimana Bapak? Caranya Bapak mensiasatinya? Ini kan lagi ada COVID-19 ya, ada corona. Oke, tentunya semuanya akan langsung tiba-tiba jadi berubah, betul nggak? Iya. Tadinya kamu ketemu teman, ketemu guru langsung di sekolah, di kelas, kamu dari rumah. Tantangan dari sisi guru, tantangan dari sisi siswa, tantangan dari sisi orang tua, tantangan dari sisi lembaga, tantangan. Iya. Oke. Maka ini kan ada harus besar perubahan. Bisa dibayangkan yang tadinya ketemu langsung, sekarang semua dari rumah. Akhirnya apa? Mau tidak mau jadi belajar. Generasi baby boomers yang lahir 46 sampai 64 yang masih ada, itu kan generasi kakek, generasi orang yang sudah 50 tahun ke atas gitu kan. Itu masih ada,
mau tidak mau mereka juga belajar. Yang tadinya nggak mengenal apa itu meeting pakai Zoom, meeting pakai Google Meet, pakai Jitsi, pakai Webex, jadi kenal. Apa itu Google Classroom, tadinya nggak mau belajar jadi belajar. Karena nggak mungkin lagi ketemu, gitu kan? Jadi akhirnya ada pertemuan yang generasi kamu yang dari lahir sudah mengenal, oh sudah ada itu gadget, ada handphone, Iya. ada segala macam, internet sudah ada. Ketemu di gara-gara corona ini, gara-gara ada pandemi ini. Hikmah. Jadi pilihannya kalau sebagai guru ya dua hanya. Kalau orang Jawa bilang ngeli, apa keli. Apa itu? Nah, ngeli itu ketika ada arus air ya, kita di sungai itu arusnya kencang, bisa keli, hanyut, atau ngeli. Ngeli itu memanfaatkan arusnya untuk mencapai tujuan kita. Arusnya ke sana, saya tujuannya ke nyebrang ke sana. Ya udah, jangan berenangnya melawan arus kan, pasti akan susah. Berarti ikutin arus tapi tetap bergerak ke sana. Kalau Kelly hanyut ya nyemplung mau ke sana nggak bisa apa-apa, udah ngikut arus aja, nggak pernah nyampe ke sana. Jadi perubahan itu harus kita ikuti, kita harus belajar, kita harus manfaatkan arusnya itu. Jadi akhirnya kan belajar banyak hal, buat meeting, buat papan tulisnya udah nggak ada. Oh ya udah ada papan tulis digital, chatbot misalnya. Kemudian apalagi mau nilai, mau ngasih ulangan nggak bisa kasih kertas langsung. Ya udah ada kuisis, ada Kahoot, ada macam-macam, ya kan? Ada banyak sekarang. Nah, jadi kamu juga bisa merasakan, oh dari siswa pun juga tantangannya pasti juga ada yang biasanya kalau nggak sekolah langsung udah tidur, bangunnya males-malesan. Pasti temanmu banyak yang bangun jam 8, jam 9. Wah, benar itu. Nah, itu jangan. Jadi justru pandemi ini kita harus mandiri, kita harus tertib tanpa diperintah. Itulah merdeka belajar. Oh iya. Mandiri, tertib tanpa diperintah. Merdeka. Merdeka belajar. Lalu kan ini pertanyaan terakhir ya. Insya Allah kan penontonnya juga ada calon guru, bahkan udah jadi guru gitu ya. Kalau itu apa sih yang harus diperhatikan dan siapkan untuk menjadi seorang guru itu? Kemauan belajar dan memang kemauan untuk jadi guru. Kalau sudah mau, yang lain akan ikut. Tapi kalau nggak mau, ya nggak bisa. Nah kalau sudah mau, baru kemampuan mau dan mampu. Jadi mau dulu, ya. Mau nggak mau. Ya udah, ngapain dilanjutin, ya kan? Iya. Mau nggak mau, bisa nggak? Nah itu belum bisa. Ayo belajar. Nah kita punya siapa ini? Bapak Pendidikan. Nah Bapak Pendidikan Indonesia ini jadi rujukan. Jangan ngikut-ngikut luar, nggak harus. Kita punya kearifan bangsa sendiri. Ya belajarlah dari Ki Hajar, gitu kan. Memang ada 4 skill buat jadi guru. Ada kita dilihat secara profesional bagaimana, secara pedagogik, ilmu pendidikannya gimana, jadi di-upgrade terus. Kemudian secara sosial bagaimana, secara individu bagaimana. Kalau kata Ki Hajar, pendidikan itu ada tiga bagian. Keluarga, pendidik yang pertama dan utama adalah keluarga, ya kan? Terus sekolah, terus masyarakat, lingkungan. Iya, lingkungan. Nah, guru di mana? Sekolah yang kedua. Dan yang pertama. Guru bagian dari keluarga nggak? Iya. Guru bagian dari sekolah nggak? Iya. Guru bagian dari masyarakat nggak? Iya. Ya, iya. Berarti kan guru itu trisentra, semuanya ada di guru juga. Ya kan? Benar. Iya. Jadi ya hati, jiwa, keteladanan, kemauan. Jadi ya itu guru. Kemarin hari ini bulan Mei, bulan pendidikan. Iya, bulan Mei. Tanggal 20 hari apa? Kebangkitan. Jadi bangsa ini insya Allah harus bangkit setelah pandemi, semuanya berubah. Coba bayangkan setelah pandemi selesai, apa yang berubah di dunia pendidikan? Harusnya sih lebih mandiri. Iya, kamu harus lebih merdeka. Jangan tergantung guru nyuruh A, kamu ngakuin A. Orang tua minta B, kamu baru jalan B.
Kan tanyakan ke dalam diri kamu sendiri, saya mau jadi apa ya, bagaimana saya bisa nyampe ke sana. Saya merancang strateginya. Oh, saya butuh ini. Oh, saya berarti SMA-nya akan begini, saya kuliahnya akan jurusannya ini, kalau S1 kalau ada rezeki bisa S2 akan ini. Kebermanfaatan kamu buat masyarakat apa, itu dilakukan. Jadi pendidikan utamanya adalah tentang kebermanfaatan buat lingkungan. Oh, Kan manusia paling mulia yang paling banyak. bagi orang sekitarnya. Ada lagi? Udah, saya rasa sudah cukup wawancara kali ini. Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan, dan ini bisa menjadi pembelajaran, insya Allah bisa menjadi pembelajaran buat saya. Terakhir, satu lagi nonton. ya, Ya, Pak. terakhir. Cita-cita saya dulu kecil kan senang lihat pesawat kalau lewat di atas. Wah om, lemparin duit gitu kan, karena nggak. Oh iya. Wah dadah gitu kan, minta duit gitu kan. Jadi cita-cita saya dulu kecil adalah pengen lihat awan dari atas. Paling enak, paling gampang apa? Naik pesawat. Nah naik pesawat, Pernah. lihat awan dari atas, Bagus, insya Nah, Allah. Subhanallah. saya nggak ada bayangan, nggak ada imajinasi dulu bisa melihat awan dari atas tuh dari pesawat. Jadi yang dilakukan apa? Saya latihan karate, saya latihan fisik. Buat apa? Naik gunung. Oh iya. Biar apa? Bisa Lihat melihat awan. awan dari atas. Pernah ada di atas bukit Pernah. lihat sunrise pagi hari? Keren. Iya, masya Allah. Keren. Apalagi di atas gunung berlipat-lipat lebih keren dari itu. Ya, akhirnya tercapai nggak? Tercapai. Tercapai. Saya bisa lihat awan dari atas. Nah, ini. Bonusnya apa? Tiap tahun diminta dari matematik untuk mendampingi lomba olimpiade ke luar negeri. Dibayarin kan naik pesawatnya? Iya. Pulang pergi dibayarin. Jadi cita-cita pertama pengen lihat awan dari atas sudah tercapai, dan dengan bonus-bonusnya. Kenapa? Karena begitu sampai puncak gunung kita akan gampang lihat puncak-puncak yang lain. Begitu saya di puncak, naik gunung pertama di puncak Gunung Sindoro. Itu puncaknya Gunung Sumbing, itu puncaknya Gunung Slamet, Merapi, Merbabu, sono ada Lawu. Gitu kan? Akhirnya kan begitu sampai di puncak, saya mau ke situ. Sudah gampang. Oh ya, ngerti. Ya. Nah, terima kasih atas informasinya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.